Kangnya ya Pak Hadi. Baik, terima kasih Bu Agung atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang ya mungkin hari ini. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu. Baik, seperti tadi sudah diperkenalkan, kami dari program studi Magister Hukum Kesehatan. Nah, di sini tadi sudah disampaikan ada edukasi dari Pak Fajar, Dr. Fajar, ada Pak Hadi, mungkin ada provokatornya dikit gitu ya Pak ya, tapi bagus gitu ya, positif. Nah, kita kembali lagi ke konteks substansi atau teori dari perspektif akademisi, dan nanti ada Pak Lutfi yang akan dalam tataran praktisnya ya Pak ya. Oke, baik, mungkin bisa dibantu slide saya. Nah, saya di sini Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Jadi mungkin sharing ya, lebih banyak sharing, nanti kaitannya ada sedikit teori kaitan dengan hukum kesehatan, karena di sini kita akan lihat bagaimana sih peranan program studi Magister Hukum Kesehatan terhadap perkembangan isu-isu perubahan yang sedang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hadi terkait dengan undang-undang kesehatan yang ada, yang dalam konteks Omnibus Law. Oke, next slide, mungkin saya ya mau operasikan. Next slide. Ini ada 2 poin nanti yang akan saya sampaikan terkait dengan konsep pendidikan hukum kesehatan secara umum, lalu terkait dengan peranan prodi MHKes itu bagaimana, dan ini nanti akan karena positioning dari teman-teman yang di program studi Pascasarjana Magister Hukum ini di semester 2 ya saat ini. Nah, saya kasih trip untuk bisa selesai dalam 3 semester itu seperti apa. Tadi sudah disampaikan. Nah, lalu nanti kita akan lihat bagaimana konteksnya, isu-isu apa nih terkait apalagi dengan ada perubahan undang-undang kesehatan yang bisa kita tangkap gitu ya, terkait dengan usulan-usulan tesis tadi Pak Hadi sudah menyampaikan. Next slide. Nah, di sini kita akan lihat kalau kita lihat di dalam sistem pendidikan nasional sendiri itu menggarisbawahi bahwa pendidikan itu harus dalam konteks berusaha dan berencana mewujudkan peserta didik yang aktif gitu ya, mengembangkan potensi diri. Nah, Bapak dan Ibu menggarisbawahi potensi diri. Jadi artinya kita bisa apa nih? Kita punya apa? Gitu ya. Terkait dengan keilmuan yang akan kita ambil, substansi hukum kesehatannya itu apa? Nah, tadi udah disampaikan. Kalau kita tahu di bawah hukum kesehatan di magister program studi ini bahwa tidak mahasiswa hukum semua S1-nya gitu ya, latar belakangnya pasti ada yang dari kesehatan. Kesehatan punya macam, ada yang medis, ada yang perawat, bidan. Saya ada mahasiswa saya di sini tadi saya ajak ke sini dan ada yang sudah alumni juga, Mbak Yasmin dari Dinas Kesehatan Badung. Nah, itu waktu pertama kali masuk ke Magister Hukum Kesehatan di UGM, itu kadang bingung, ini hukumnya seperti apa? Karena yang dari kesehatan kita maklum, gitu ya, istilah-istilah hukum, peristilahan terkait dengan lex specialis derogat legis generalis saja mungkin pada saat itu masih bingung, taunya Lex Luthor. Mungkin sering ya Superman, tadi kalau Pak Fajar lebih ke Dono Kasino Indro gitu ya. Saya Warner Bros, Mbak. Nah, jadi film kartun. Nah, jadi di sana kita lihat istilah-istilah itu kita wajar, tapi bagaimana karena konteksnya bagaimanapun ini interdisipliner gitu ya. Artinya kita harus mencari jembatan. Mungkin istilah saya pinjam Pak Hadi menyebutkan tarikan hukumnya apa gitu. Nah, kita konteksnya adalah melihat legal gaps-nya. Karena konteks di sini, keilmuan yang Bapak Ibu punya, basic di S1 gitu ya, latar belakang, itu enggak sia-sia, tapi akan berdaya guna, bermanfaat ke depan ketika mengambil program studi ini gitu ya. Apalagi isunya, sekarang saya tertarik nih, tadi udah disampaikan di pembukaan oleh Bu Direktur, disampaikan bahwa konteksnya di sini medical tourism di Bali itu aspeknya banyak sekali Bapak dan Ibu, hukum dan hukum kesehatannya, ya. Oke, next slide. Nah, di sini yang tadi saya singgung, kita di konteks hukumnya Bapak dan Ibu mungkin di matrikulasi ya, yang basicnya bukan yang bukan hukum, yang dari kesehatan, pernah mendengar istilah dasein dan dasolen nggak? Kalau hukum nih udah fasih, udah inkrah gitu, udah paham ya Bu ya. Jadi ini harus kita pegang Bapak dan Ibu. Jadi kalau konteks orang hukum mau melihat isu-isu di luar hukum atau sebaliknya orang kesehatan ingin mengkaji terkait dengan konteks hukum, yang dipegang 2 hal ini, legal gap terkait dengan dasein dan dasolen. Apa itu? Daseinnya adalah hukum yang seharusnya,
yang senyatanya tertulis, terkodifikasi dalam regulasi, dalam peraturan perundang-undangan. Nah, itu kita pegang, norma-norma hukumnya. Nah, tapi ketika hukum itu diimplementasikan, dibuat apalagi sekarang ya dengan RUU Omnibus Law itu, bagaimana tataran praktisnya? Jadi kita akan mengkaji konteks existing dan pemberlakuan yang akan diberlakukan. Itu di mana tataran praktis? Di Dasein, Bapak dan Ibu yang di lapangan, yang di rumah sakit, di vaskes, atau institusi pelayanan kesehatan, atau praktisi lainnya. Itu hukum itu sesuai nggak cita-cita dari pembuat? Atau mohon maaf, pembuatnya pun, legal drafternya mungkin ada titipan, ada politik hukumnya di dalam, sehingga norma yang dikonsepkan atau dibuat itu tidak implementatif. Nah, ini dua hal nih tarik ulur antara Dasein dan Dasolen. Karena kami di UGM, Fakultas Hukum, itu sangat ketat di asas gitu ya. Tapi dikaitkan dengan isu-isu. Nah, itu nggak boleh Bapak dan Ibu sebagai akademisi, itu yang harus dipegang, asasnya, taat asas. Next slide. Oke, mungkin saya secara cepat ya, cuma 30 menit. Di sini Bapak dan Ibu, ruang lingkup pendidikan hukum, Sekyu Hukum Kesehatan di sini, itu ada 3 hal ini yang mungkin Bapak dan Ibu bisa mengambil tuh di ruang lingkup yang mana nanti akan dikaji, atau saya akan menulis, atau saya akan di prodi ini saya akan mengkaji mengenai apa. Nah, pertama adalah teori hukumnya. Itu ya. Di teori hukum ini inline nanti dengan ajaran hukum, ilmu hukum sebagai teknik hukum. Nah, apakah Bapak Ibu nanti ada skill tambahan menyelesaikan atau membuat drafting kontrak, drafting peraturan, kebijakan di level tempat Bapak dan Ibu bekerja, gitu ya. Nah, di sana adalah konteks nanti teorinya yang akan bermain. Kalau di penelitian sebagai mahasiswa prodi MHKes, ini inline nanti dengan metode penelitian hukum kesehatan yang Bapak Ibu pilih, gitu. Apakah ini nanti inline-nya dengan mata kuliah? Kalau kami di program studi magister hukum kesehatan ada nama mata kuliah metode penelitian hukum kesehatan. Jadi ada metode penelitian hukumnya, karena penelitian hukum itu ada 2 tuh Bapak dan Ibu. Ada penelitian hukum doktrinal, yuridis normatif istilahnya. Ada penelitian hukum empiris. Nah, penelitian hukum empiris ini ada lagi cabangnya, nanti kita lihat di slide terakhir. Ada yang konteksnya mengkaji bagaimana hukum berlaku di masyarakat. Jadi yang dilihat apa? Sosiolegalnya. Karena belum tentu aturan itu di masyarakat Bapak dan Ibu nih sebagai bidan di daerah gitu ya. Atau di daerah yang tertentu nih. Ada terkait dengan kewenangan lebih yang diberikan. Boleh apa tidak? Tapi kondisinya, kemarin sempat tadi malam cerita dengan Dokter Hadi gitu ya. Bidan antara bidan dan obsgin. Sementara nggak ada obsgin di sana. Nah, bagaimana kewenangan lebih? Kita nggak bisa lihat di regulasinya aja. Kita akan lihat konteks kajian sosio-legalnya. Ada legalnya, ada sosiologisnya. Tataran di masyarakat itu seperti apa. Nah, jadi hukum kesehatan ini di tengah-tengah nih Bapak dan Ibu. Orang hukum nggak boleh kacamata kuda atau tutup mata tadi 3 kera ya Pak ya. Nah, kita akan lihat di konteks mana. Nah, metode itu yang nanti akan kita gunakan tepat atau tidak untuk kajian-kajian hukum kesehatan. Lanjut, di sini kita akan lihat di dalam pembahasan ini, next slide. Nah, ini Bapak dan Ibu. Yang kita pegang sebagai mahasiswa hukum atau orang hukum gitu ya, nanti sekinya hukum kesehatan ada 3 nih tujuan hukum. Yang pertama, pasti hukum itu adalah untuk kepastian hukum. Itu yang pertama, dan nggak bisa digeser-geser. Tapi apakah tujuan hukum ini semata-mata untuk kepastian hukum saja? Tidak, ada tujuan hukum yang lain, tujuannya adalah untuk mencapai atau mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, dan berikutnya adalah menciptakan atau menjamin ketertiban. Nah, dari 3 tujuan hukum ini gitu ya, kalau dia untuk kepastian hukum, Bapak dan Ibu akan melihatnya di mana? Ya pasti harus melihat di aturan hukum positifnya. Di peraturan perundang-undangan, karena udah pasti di sana, ya kepastian hukum. Tapi ketika kita melihat bagaimana hukum itu berlaku di masyarakat, nah kalau kita pinjam ini ya, konteks sosiolegalnya, hukum berlaku di masyarakat itu seperti apa, ya kita akan lihat tujuan hukum itu adalah untuk keadilan dan kemanfaatan, pasti nanti akhirnya adalah untuk kepastian hukum. Kesana. Jadi tujuan ini bisa dibolak-balik, tapi tujuan akhirnya adalah kepastian hukum, tapi tercapai semua tujuan hukum tersebut. By case. Nah, kita mau melihat kasus apa nih? Kajian-kajian untuk hukum kesehatannya. Next slide.
Nah, di sini ketika kita berbicara konteks pendidikan hukum kesehatan, maaf saya nggak bisa ngelihat terlalu kontras, tidak kontras. Jadi yang pertama di sini kalau kita lihat Bapak dan Ibu, pendidikan hukum kesehatan ini yang pertama kali kita lihat dia adalah multidisiplin, ya, interdisipliner. Jadi yang akan dilihat adalah bagaimana kajian ilmu hukum secara umum, gitu ya, aturan-aturannya, norma hukumnya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat di produk peraturan perundang-undangan, mungkin yang bermasalah atau tidak implementatif ya, kita lihat nih di kajian ilmu hukumnya. Jadi kalau di riset penelitian, ya nanti Bapak dan Ibu akan membuat tesis gitu. Nah di sini nih Bapak dan Ibu harus lihat nih metodenya. Apakah dia doktrinal, mau mengkaji putusan pengadilan silahkan. Sampai yang sudah inkrah gitu ya, yang udah memiliki kekuatan hukum tetap. Kajian tentang apa? Aspek pidananya, aspek perdata dan sebagainya. Dari sini Bapak dan Ibu akan lihat nih, dia akan beririsan dengan kajian ilmu kesehatan. Nah makanya Bapak dan Ibu yang dari kesehatan atau non-hukum, dari medis gitu ya, dari kedokteran S1-nya atau dari tenaga kesehatan dan SKM dan sebagainya, nggak masalah, bisa. Yang dilihat di sini makanya itu adalah pengembangan diri. Jadi Bapak dan Ibu berangkatnya dari sini nih, untuk melihat konteksnya di sini. Ya. Nah dari situ kita akan melihat kajian di hukum kesehatan itu dalam konteks teoritis dan praktisnya itu seperti apa. Jadi memotret bisa dari konteks Bapak dan Ibu kalau sudah bekerja, bukan fresh grade ya, sudah bekerja di institusi apa nih? SOP yang ada di tempat saya, prakteknya bagaimana? Sudah sesuai apa tidak? Jadi yang dikembangkan itu adalah kemampuan Bapak dan Ibu, bukan I want to know tapi saya nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi I want to know tapi di sini ada sesuatu yang bermasalah. Legal gap-nya itu yang dicari. Gitu ya. Next slide. Ini nanti teorinya nanti sitin di kelas saya aja. Oke, nah ini konsep yang dikembangkan. Tadi udah disampaikan Bapak dan Ibu, kita akan berkembang kalau di kajian ilmu hukumnya, mungkin nih di matrikulasi ya, adanya mata kuliah ini, kita harus berangkatnya dari sistem hukum, mau tidak mau, ada sumber hukum, dan konteksnya di sini hukum kesehatan sebagai irisan cabang ilmu hukum baru ya. Nggak bisa nih konteksnya dia hukum perdata aja, enggak. Dia irisan, ada aspek administrasinya, ada aspek perdatanya, ada aspek pidana, dan mungkin bahkan ada aspek internasional ketika kita berbicara medical tourism atau isu-isu tertentu. Kenapa? Ada konvensi internasional yang kita adopsi sebagai sumber hukum. Gitu ya, nanti kita lihat nih bagaimana mengimplementasikan 3 hal ini. Next slide. Nah, di sini Bapak dan Ibu. Jadi, ketika kita berbicara konteks sistem hukum, karena kita konteksnya adalah civil law system, ini bisa diimplementasikan ke kasus-kasus yang ada. Nanti kita lihat irisannya di RUU kesehatan yang ada, di mana nih bisa kita pakai nih konteks sistem hukum untuk menganalisisnya. Nanti Bapak dan Ibu kan punya teori nih, konsep di tesisnya. Apa itu? Yang pertama di sini. Kita konteks civil law system berbeda dengan konteks common law system. Nah ini saja kalau kita lihat mengimplementasikan RUU Omnibus Law, ini pengalaman kedua kita, gitu ya. Mereka mungkin di common law system bisa implementatif itu konteks RUU Omnibus Law. Tapi di Indonesia bentar dulu gitu ya. Karena dengan konteksnya yang ada isu RUU Omnibus Law, itu ada 9 atau peraturan yang terkodifikasi menjadi 1. Sementara di sini kita akan lihat bahwa untuk kepastian hukum, tujuan hukum tadi ya melihatnya adalah di konteks peraturan perundang-undangan, hukum positif. Selain tadi tujuan hukumnya adalah kemanfaatan dan keadilan. Nah di sini kita juga akan lihat next slide, mungkin cepat aja. Nah di sini, ketika, ini ada Pak Hakim, ketika hakim memutuskan suatu perkara atau kita melihat suatu aturan gitu ya, kita tidak hanya semata, hakim ketika ada kasus atau ada gugatan yang dihadapkan kepada hakim, hakim tidak hanya melihat ke sumber peraturan perundang-undangan atau aturan tertulis saja. Ada sumber-sumber hukum lainnya. Nah ya, di teori hukum mungkin Bapak dan Ibu sudah mendapatkan apa itu sumber hukum lainnya. Ini tempat ditemukannya hukum itu ada peraturan perundang-undangan, biasanya tidak hanya di sini. Kalau tidak belum ada diatur di dalam peraturan perundang-undangan, ada jurisprudensi. Ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa saja mengkaji tesisnya itu dari putusan-putusan hakim. Kasusnya, kenapa pertimbangan hakim seperti ini? Itu ya, kasus malpraktek atau kasus yang lain beda nih.
kasus abortus misalkan. Putusan hakim di pengadilan A memutuskan seperti ini hakimnya. Putusan pengadilan B udah digandengkan putusan itu. Kenapa pertimbangan hakim A berbeda dengan hakim B? Itu udah jadi tesis, gitu ya. Nah, lalu bisa juga doktrin, kesepakatan atau perjanjian internasional, konvensi internasional ketika kita pakai, seperti mungkin Bapak dan Ibu ada di dinas terkait dengan perbekalan kesehatan alkes dan sebagainya. Kenapa kita bisa mengimpor gitu ya bahan baku vaksin kemarin, sementara ada regulasi yang berbeda. Atau konteksnya di sini ada kesepakatan TRIPS gitu ya, tobacco gitu ya, pelarangan rokok dan sebagainya. Itu kita mengadopsi konvensi internasional ke dalam regulasi kita. Nah, itu konteksnya bisa dilakukan kajian mengadopsi aturan internasional ke dalam regulasi di Indonesia. Irisannya ada di mana? Bagaimana konteks kita menganalisisnya dengan konsep hukum kesehatannya. Nah, ini kebiasaan nanti juga bisa kita lihat sebagai sumber hukum di kajian-kajian hukum kesehatan. Next slide. Nah, ini ya Bapak dan Ibu tadi saya sampaikan bahwa batasan hukum kesehatan itu tidak semata di konteks civil law, hukum perdata, pidana maupun administrasi. Jadi dia konteksnya di sini irisannya itu ke semua hukum yang ada. Jadi dia adalah cabang ilmu hukum baru. Tergantung isunya Bapak dan Ibu mau melihat kemana. Next slide. Nah, di sini ketika kita berbicara konteks hukum kesehatan, ini mungkin ada satu slide saya ketinggalan. Jadi ketika kita berbicara konteks hukum kesehatan, kita harus tahu dulu siapa subjek dan objek dari hukum kesehatan. By konteks, gitu ya. Konteksnya apa? Ya nanti ini implementatifnya kalau Bapak dan Ibu akademisi ketika menulis tesis atau ketika nanti dia praktisi ketika menghadapi permasalahan-permasalahan di lapangan. Apa subjek dan objek dalam hukum kesehatan? Subjeknya, nih ya, kita akan melihat nih subjek hukum kesehatan adalah semua pihak subjek hukum gitu ya secara umum. Kalau di dalam definisi subjek hukum secara umum apa? Segala sesuatu yang dapat dibebankan kayak kuliah. Emang kuliah umum ya. Segala sesuatu yang dapat dibebankan kepadanya hak dan kewajiban. Gitu ya. Nah, di sana kita akan tahu segala sesuatu itu siapa. Bisa person, orang, bisa siapapun gitu ya, bisa badan hukum. Nah, ketika kita by konteks, orang yang dimaksud itu ketika kita berbicara dalam ranahnya rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan, siapa personnya? Tenaga medis, tenaga kesehatan. Nanti bisa diperluas ya. Ada gambar segitiga saya tuh kalau mahasiswa saya udah hafal. Jadi kita identifikasi kalau Bapak dan Ibu di rumah sakit pendidikan atau dalam konteks rumah sakit pada umumnya klinik dan sebagainya, personnya di sini adalah dokter. Dokter pun statusnya macam-macam Bapak hukum terkait dengan kedudukan hukumnya. Ada dokter tetap, internship, dokter tidak tetap, dokter tamu. Nah, atau kalau dia konteksnya medical tourism, rumah sakit yang menyelenggarakan medical tourism ada dokter asing. Ya, by kontrak di dalamnya. Itu aspek hukumnya ada. Jadi kita lihat nih, subjeknya siapa. Ada manajer rumah sakit dan siapa lagi? Kalau di dalam konteks subjeknya, owner, pemilik. Terlibat di sana. Lalu yang kedua, badan hukumnya siapa? Kan subjek itu bisa person, bisa badan hukum. Owner dalam konteks badan hukumnya siapa? Adalah si rumah sakitnya. Kenapa? Karena rumah sakit itu di undang-undang, karena udah dirubah ya, nanti kita lihat bentuk badan hukum itu diwajibkan di Undang-Undang 44 tahun 2009. Bahwa rumah sakit harus berbentuk badan hukum. Karena dapat dibebankan, karena segala sesuatu ini bisa orang, bisa badan hukum. Ketika rumah sakit bisa dibebankan kepadanya hak dan kewajiban, artinya dia sebagai subjek hukum rumah sakit. Ketika Bapak dan Ibu berada di Dinkes atau Puskesmas melakukan pengadaan barang dan jasa gitu ya, itu juga nanti kita identifikasi siapa subjek hukumnya, apa objek hukumnya. Jadi itu by konteks tadi, menentukan siapa subjek dan objek dari hukum kesehatan tersebut by konteks. Itu ya. Nah, dari sana kita akan lihat nih, subjeknya udah tahu, kita identifikasi. Untuk rumah sakit pendidikan, rumah sakit yang menyelenggarakan medical tourism, rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan terintegrasi,
Itu juga berbeda, kita identifikasi masing-masing. Nggak akan sama untuk konteks aspek hukum rumah sakitnya antara rumah sakit pendidikan dan non-pendidikan. Kenapa? Karena ketika kita identifikasi subjek hukumnya, di rumah sakit pendidikan ada siswa didik, ada residen, dan sebagainya. Aspek hukumnya akan berbeda dengan konteks yang non-pendidikan. Itu ya. Nah, itu dalam konteks sempit nih kita lihat. Lalu kita lanjut lagi untuk objek hukum kesehatan, yaitu rumah sakit ya sebagai contoh. Nah, untuk objek hukum kesehatan, di sini kita lihat bahwa objek hukum kesehatan itu adalah segala sesuatu ya, segala aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan. Jadi sangat luas, Bapak dan Ibu. Next slide. Nah, di sini ketika kita berbicara landasan hukum kesehatan, kita mengambil beberapa para ahli gitu ya definisinya. Konteksnya memang di sini adalah right to healthcare dan right to of self-determinant. Nah, dari konteks ini ada hak individual kesehatan dan ada hak kesehatan untuk menentukan nasib sendiri. Next slide. Nah, di sini ketika kita berbicara regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang kesehatan, ini yang harus kita lihat Bapak dan Ibu, karena secara umum kalau kita lihat di peraturan perundang-undangan secara bentuknya, isinya, itu ada yang bersifat base checking dan ada yang sifatnya regeling. Namun ketika kita melihat materi, tadi ya tujuan hukum itu adalah kepastian hukum, regulasi bidang kesehatan secara luas itu macam-macam. Ada pelayanan kesehatan, ada kaitan yang mengatur tentang SDM kesehatan. Makanya Bapak dan Ibu, Pak Hakim membawa tebal itu dokumennya, 9 undang-undang dihapus Bapak dan Ibu dan ada yang dirubah peraturan yang lain tapi tidak mencabut, seperti undang-undang Sisdiknas. Ya, pendidikan itu tercabut juga, tapi ada beberapa pasal di Undang-Undang Dikdok juga yang diadopsi dan dirubah di Undang-Undang RUU Omnibus Law. Nah, ini yang kita lihat bahwa ketika kita berbicara kesehatan, ini ya, ini kaitannya dengan masyarakat kesehatan. Nah, masyarakat ini siapa? Masyarakat di sini itu kaitannya dalam konteks internal adalah profesi dan asosiasi kesehatan. Itu orangnya, baru orangnya, belum penyelenggaraannya. Nah, next slide. Nah, sini, ketika kita berbicara 3 komponen tadi, dalam peraturan untuk kepastian untuk melihat dalam tataran normatif, peraturan regulasinya, ya kita harus identifikasi dulu keseluruhan peraturan yang terkait, atau yang bisa dikatakan secara norma mengatur, itu di tataran dasolen, ya tataran praktisnya, itu tidak implementatif, kita identifikasi. Nah, normanya sudah inline tidak? Norma mengatur dengan konteks norma implementasi di lapangan. Norma tadi, jadi dari asas ke norma, menjadi klausul-klausul di peraturan perundang-undangan terus dilaksanakan atau diimplementasikan, itu seperti apa? Kalau dia tidak sesuai tataran praktisnya, ada penyalahgunaan dan sebagainya, biasanya ada putusan, ya, ada gugatan gitu ya terkait dengan penyalahgunaan atau pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut. Next slide. Nah, di sini Bapak dan Ibu yang penting nanti kita lihat di dalam peran pendidikan, terutama untuk pengembangan hukum kesehatan, nanti Bapak dan Ibu akan gunakan, yang kita pinjam pendapatnya Roskupon dulu. Di pendapat Roskupon, nih ya, kepentingan konteksnya dalam hukum di sini sebagai hukum itu sebagai perubah sosial, itu ada 3 hal kepentingan yang perlu dilihat. Kepentingan publik, kepentingan sosial, dan kepentingan privat. Nah, ini inline dengan konteks pengembangan hukum kesehatan bagi Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu berada atau praktisi, ya fungsional gitu, di dalam konteks fasilitas pelayanan kesehatan atau di dinas kesehatan, birokrasi, ini Bapak dan Ibu terikat dalam konteks 1-2. Ketika Bapak dan Ibu profesi, praktek mandiri gitu ya, praktisi, terikat dalam konteks di sini adalah di 2 dan 3 dan ada irisan dengan 1. Nah, itu hubungannya di mana? Next slide. Nah, di sini next slide. Nah, di sini Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu mempelajari materi-materi yang ada di hukum kesehatan, itu sebenarnya dibedakan atas 2 hal ini, ya. Kajian yang pertama kita kenal dalam konteks sociological jurisprudence dan sosiologi hukum. Nah, jadi yang sering salah kaprah, jadi mungkin kita bisa berbangga ya Bapak dan Ibu, karena konteksnya sebagai perguruan tinggi negeri yang memiliki program studi magister hukum, itu baru ada 2 di Indonesia. Di mana?
Udayana dan UGM. Negeri loh ya, yang statusnya adalah program studi. Tapi kita pernah dengar UNS, Unhas, ya itu hanya konsentrasi di bawah apa? Di bawah magister hukum. Artinya di program studi levelnya, kalau misalkan bedanya apa sih antara minat, konsentrasi sama program studi? Kalau program studi seluruh mata kuliah kurikulumnya itu udah didesain dari awal untuk magister hukum kesehatan. Kalau minat konsentrasi, kebayang ya, itu hanya bagian kecil dari main utamanya adalah magister hukum, ilmu hukum di level master. Gitu. Kalau yang swasta, yang tertua memang Sugiyo Pranoto, gitu ya. Tapi yang negeri kita baru ada 2, gitu ya. Jadi kita saudara nih Bu ya, saudara tua dan saudara muda. Oke, jadi tepuk tangan buat Udayana nih. Saya berharap banyak gini ya ke Udayana, ada sparring partner juga nanti di sini. Oke, nah artinya apa? Nah pengembangan kurikulum, jadi kita bukan menutup mata gitu ya Bapak dan Ibu, bahwa mahasiswa yang akan mengambil program studi ini itu tidak semuanya dari hukum. Pasti banyak yang dari praktisi gitu ya, non hukumnya, kesehatan dan sebagainya. Sehingga jangan sampai Bapak dan Ibu nanti di sini kacamata yang dipakai itu terpecah 2 gitu ya. Jadi konteks hukumnya sama kesehatannya itu nggak ada benang merahnya, nggak nyambung gitu. Nah sehingga ketika Bapak dan Ibu nanti mengkaji konteksnya di sini itu dengan kacamata tadi. Kita mau melihat hukum kesehatan itu dalam konteks legal gap-nya itu di tengah-tengah. Ya, kacamata hukum dan kesehatannya ini dalam konsep interdisipliner ya. Nah, di sini ketika kita mengembangkan konteksnya di 2 kajian ini, jadi kalau di UGM, khusus kalau di UGM, kami sudah mengarah ke seperti mata kuliah yang diadopsi oleh Bristol University, Amerika. Jadi konteksnya di sini kami menggunakan konteksnya adalah kajian-kajian dari sociological jurisprudence. Kenapa? Orang kesehatan ya yang medis klinis, konteks dalam pelayanan kesehatannya kan ke masyarakat. Karena hak kesehatan itu ada berapa Bapak dan Ibu? Dibedakan atas berapa? 2 ya. Ada hak kesehatan individual, ada hak kesehatan masyarakat. Hak kesehatan individual itu yang interdisiplin konteksnya adalah terkait dengan kondisi medis sendiri gitu, intervensi terhadap diri sendiri. Nah itu biasanya hak untuk konsen, hak untuk mendapatkan perlindungan data dan sebagainya. Tapi itu nggak berdiri sendiri Bapak dan Ibu, ketika hak individual kesehatan tadi itu berada di dalam konteksnya rumah sakit, ya, itu akan beririsan dengan hak kesehatan masyarakatnya. Gitu ya. Nah, kenapa? Ya contohnya kasus pandemi kemarin. Ketika ada pandemi, hak kesehatan individualnya itu akhirnya dibuka. Bagaimana cara pembukaan data? Karena harus ada tracing untuk pasien-pasien COVID sebagai contoh. Jadi hak individualnya itu agak di downgrade karena untuk meminimalisir terjadinya penyebaran wabah COVID. Nah itu yang nanti tarik ulur, downgrade dan mengupgrade gitu ya, konteksnya membuka dan menutup gitu ya, konteksnya rahasia kedokteran atau konteksnya untuk penyakit-penyakit tertentu. Nah ini irisannya nanti dengan kajian-kajian sociological jurisprudence. Nah apa bedanya? Sini, ketika kita berbicara dalam konteks hukum kesehatan yang kajiannya sosiologikal, jadi tidak hanya normatif ya, kalau normatif mungkin yang saat ini kita lihat. Nah, kalau yang sociological jurisprudence di dalam kajian-kajian di dalam program studi magister hukum yang sudah kita adopsi di UGM, ini aliran yang dikedepankan adalah aliran dalam filsafat hukumnya, nilainya yang dikedepankan. Ya, apakah epistemological? Udah pernah dengar Bapak dan Ibu? Ada di matrikulasi tuh teori hukumnya. Aliran epistemologi. Nah, ini nanti udah ranahnya udah tinggi ya nilainya. Udah S3, nanti Bapak dan Ibu lanjut aja S3. Nah, di aliran filsafat hukum ini yang nanti akan lihat dengan pendekatan hukum itu di masyarakat. Karena Bapak dan Ibu kena sumpah kan yang dokter-dokter. Nah, bagaimana sumpah itu diimplementasikan dalam tataran kasus-kasus pendekatan hukum ini di masyarakat. Karena nanti penitik beratan hukum itu memandang masyarakat dalam hubungannya dengan hukum kesehatan.
tadi perluasan gitu ya, kasusnya bidan di daerah 3T atau bidan di mana memiliki tugas tambahan gitu, nggak ada option di sana. Ada pasien. Jadi yang dikedepankan dalam sosiological jurisprudence ini nilainya itu ada kewenangan yang dikembangkan atau dilebihkan. Apakah menyalahi hukum atau tidak? Nah, kajian ini yang nanti akan kita lihat dalam aliran dalam filsafat hukum nilai-nilainya. Hakim pun ketika ada kasus dan segala macam, itu akan mengedepankan nanti konteksnya di dalam pendekatan penemuan hukumnya kalau hakim menggunakannya nanti di sana. Mungkin Pak Fadli lebih ini ya dalam tatanan praktis. Nah, di sini akan inline ketika kita berbicara sociological jurisprudence-nya, ini kita bisa mengkaji juga nanti putusan-putusan hakim juga di sini, metode doktrinal di dalam tesis. Kita juga akan melihat di dalam konteks sosiologi hukum. Ini sosiolegal tadi yang saya sampaikan. Jadi di sini irisannya dengan konteks ilmu hukum dan sosiologi hukum kesehatan. Mungkin Bapak dan Ibu yang dari Kesmas gitu ya, SKM, pernah mendengar istilah metode etnografi kesehatan. Nah ya, kasusnya macam-macam tuh. Masalah gizi, memotretnya dalam etnografi kesehatan. Nah, itu konteks hukumnya kita lihat dalam konteks sosiolegalnya. Nah, di sana kita lihat atau penggunaan konteksnya di sini penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional. Konteks hukumnya seperti apa? Kewenangan, pengawasan dan sebagainya. Nah, lalu di kajian-kajian sosiolegal ini kita akan melihat titik beratnya ada di mana, penyelidikannya pada masyarakat, berangkatnya dari masyarakat. Karena konteksnya di sini dalam perencanaan pembangunan kesehatan kan tujuannya adalah untuk IPM ya, untuk indeks pembangunan masyarakat kesehatan. Ada target-target tertentu nih, capaian yang harus dilakukan. Nah, sehingga di sini kita akan lihat bagaimana manifestasi dari hukum itu di masyarakat. Dia akan dikaji. Next slide. Nah, di sini ketika kita berbicara dalam konteks hukum kesehatan, Bapak dan Ibu, dua model hukum ini yang nanti kalau dilihat dalam konteks hukum kesehatan, ini harus bisa Bapak dan Ibu terjemahkan apakah model hukumnya yang fokus kepada peraturan, kalau jurisprudence model itu fokus ke peraturannya dulu, norma-normanya. Kalau yang kajian sosiologikal, ini Bapak dan Ibu melihat di sosial struktur, adalah di masyarakatnya. Sebelum melihat hukumnya, lihat konteks masyarakatnya. Kenapa? Konteksnya pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan ini tidak terlindungi dan sebagainya. Jadi tataran praktisnya yang dilihat dalam konteks sosiological model. Itu di fokus kajiannya. Kalau konteksnya Bapak dan Ibu melihat dari proses gitu ya, kalau yang jurisprudensi model, ini Bapak dan Ibu melihatnya dalam konteks logik, norma hukum mengaturnya. Jadi peraturan yang Bapak Ibu mainkan, normanya. Benar nggak norma ini, jadi akan bermain lex generalis, lex spesialis gitu ya, aturannya, normanya ini pasal ini, atau kebijakan daerah, peraturan gubernur, peraturan wali kota, ini dasar hukum payungnya mana nih? Sana, karena logis. Nggak mungkin kan suatu kebijakan di daerah muncul tiba-tiba tanpa ada payung hukumnya. Ya, dia didelegasikan dari amanat peraturan mana nih? Nah, jadi dia konteksnya di proses itu adalah logik. Tapi kalau yang sociological model tadi itu behavior. Nah, behavior di masyarakat. Kenapa masyarakat ini dia nggak taat hukum? Mungkin, nah jangan salah juga Bapak dan Ibu, bahwa ketika pengambil kebijakan, policy maker gitu ya di daerah, karena kan tiap daerah beda-beda konteksnya. Ketika membuat kebijakan di daerah belum tentu kebijakan yang sama-sama, misalkan terkait dengan stunting gitu ya konteksnya. Kebijakan ini yang orang Bapak dan Ibu yang di dinas ya, nanti kalau membuat tesis. Kebijakan A belum tentu itu sama untuk kebijakan di Kabupaten B. Karena konteksnya di sini Bapak dan Ibu melihatnya ke sini nih, ke behavior. Kasus tadi ya, saya menarik, saya waktu pas kami ada mata kuliah namanya Hukum Kesehatan Internasional. Mungkin saksi hidupnya Mbak Yasmin nih ya. Di sana dulu Mbak Yasmin karena dari sini, dari Bali, pernah mengambil kasus untuk lintas batas borderless gitu ya, kasusnya rabies ya kalau nggak salah apa HIV AIDS gitu. Nah itu belum tentu konteksnya diambil kasus gitu ya, penyebaran penyakit tadi pintu masuk gitu ya, tri-border entry point gitu untuk kasus HIV AIDS yang ada di Bali dengan adanya di DIY itu akan berbeda. Nah kenapa? Karena konteksnya di sini dia akan dilihat bagaimana behavior, bagaimana konteks karakteristik daerah, sehingga kebijakan pun disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik identifikasi masalah yang ada di daerah.
Nah, selanjutnya scope, kalau dia jurisprudence model ini sifatnya adalah universal, jadi berlaku umum. Kalau dia konteksnya sociological model, aspek sosiologi hukum tadi, itu adalah variabel. Jadi Bapak dan Ibu mengembangkan nih variabelnya apa, dan kalau dia konteksnya jurisprudence dalam perspektif, ini adalah partisipan, dan ini adalah sifatnya mengamati bagaimana implementasi di masyarakat. Lalu kalau kita lihat dalam konteks model hukumnya adalah purpose, ini kita lihat by case, praktis gitu ya, di suatu daerah atau suatu lokasi, lokus tertentu. Kalau sociological ini kita berdasarkan scientific, jadi memperbandingkan komparasi dari suatu masyarakat A dengan masyarakat B, kenapa regulasi atau kebijakan di daerah A, daerah B itu tidak sama. Ya, padahal sama-sama nih aturannya. Oh, mungkin konteksnya adalah pengaturan isi dari kebijakan tersebut. Jadi mungkin masuk sedikit ada kebijakan dalam konteks siklus kebijakan. Bapak dan Ibu ketika membuat kebijakan yang di Dinkes atau di daerah, itu akan melihat nih, kebijakan ini lahir dari identifikasi masalah mengevaluasi, atau konteksnya membuat kebijakan dulu baru Mohon dievaluasi. waktunya lagi 3 menit ya Ibu. Oh, ya, oke, siap. Nah, ini nanti yang goals-nya adalah melihat dari konteks decision, keputusan, dan explanation. Next slide. Tinggal dikit lagi. Nah, ini Bapak dan Ibu, isu-isu yang bisa Bapak dan Ibu lihat. Saya nggak menyebutkan pasalnya karena beririsan pasal-pasal di RUU Omnibus Law, tapi dari pasal-pasal ini nggak kelihatan ya. Saya ambil contoh nih, secara garis besar di RUU Omnibus Law, Undang-Undang Kesehatan Perubahan, itu kalau kita lihat bagaimana dampak isu-isu hukum kesehatan ini di dalam program studi ya, kita akan mengembangkan kaitannya dengan kajian-kajian teori dan tataran praktis. Mungkin bisa dipakai kalau akademisi untuk kajian-kajian riset pengembangan. Apa saja? Secara garis besar, ini kalau di RUU Omnibus Law atau Undang-Undang Kesehatan yang dirubah, itu kita bisa melihat ranahnya yang pertama pelayanan kesehatan, SDM kesehatan, perbekalan kesehatan, pemanfaatan teknologi kesehatan, dan isu baru nih Bapak dan Ibu. Nah, di pelayanan kesehatan Bapak dan Ibu bisa melihat konteks isu yang dikembangkan untuk riset-riset, mungkin tesis dan sebagainya, kajian yang inline dengan hukum kesehatan itu nih. Pertama, kesehatan dalam konteks hak kesehatan individual tadi. Ya. Di sini nanti Bapak dan Ibu akan mengembangkan bagaimana konteks yang di Undang-Undang Kesehatan yang lama, gitu ya, Undang-Undang Praktek Kedokteran, Undang-Undang yang dicabut-cabut tadi, ada 9, itu kaitannya dengan hak intervensi terhadap diri sendiri. Nanti kaitannya dengan lintas antar fasilitas pelayanan kesehatan itu saling beririsan. Lalu kesehatan dalam konteks hak kesehatan sosial, akses data dan sebagainya. Lalu kaitannya dengan aspek rujukan, ya, dari FKTP ke FKRTL, itu ada irisan-irisan juga di pengaturan di perubahan Undang-Undang Kesehatan yang baru untuk kajian-kajian yang bisa dikembangkan. Dan yang utama lagi di pelayanan kesehatan ini, tadinya di Undang-Undang Kesehatan itu ada di Undang-Undang 36 2009 mengatur tentang pelayanan kesehatan tradisional yang didelegasikan menjadi PP gitu ya. Permenkes, maaf. Di Permenkes ini diadopsi di Undang-Undang Kesehatan yang baru gitu ya, menjadi pemanfaatan tenaga kesehatan penyehat tradisional. Kayaknya di Gubernur Bali itu ada perbubnya ya yang mengadopsi tentang penyehat tradisional untuk ini ya apa namanya praktek di komplementer. Nah, itu juga bisa menjadi kajian nanti inline-nya. Perubahannya seperti apa? Karena dampaknya nanti adalah ke kebijakan-kebijakan yang sudah ada di daerah dengan dicabutnya Undang-Undang Kesehatan ini. Nah, yang kedua, ini SDM kesehatan, isu yang bisa dikembangkan dalam perubahan undang-undang ini dalam kajian-kajian hukum kesehatan, yaitu kaitannya dengan pendidikan SDM kesehatan. Ini karena berdampak ke Undang-Undang Pradok, Undang-Undang Dikdok yang dicabut sebagian, Undang-Undang Tenaga, Undang-Undang Keperawatan, dan Undang-Undang Kebidanan. Dan yang berikutnya terkait dengan perizinan, perlindungan SDM, dan penyelesaian sengketa medis. Situ. Jadi Bapak dan Ibu bisa cek tuh di pasal-pasal perubahannya. Nah, yang berikutnya perbekalan kesehatan, aspek perizinan dan pengawasannya, serta aspek hukum pengadaan perbekalan kesehatan yang mengadopsi kebijakan-kebijakan internasional. Lalu pemanfaatan teknologi, ini isu baru ya, karena selama ini untuk yang telemedicine kemarin saja, itu nggak ada payung hukumnya di Undang-Undang 36. Di Undang-Undang Kesehatan 36, Undang-Undang Rumah Sakit nggak ada sama sekali. Adanya Permenkes, karena COVID, telemedicine untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan COVID. Nah, diadopsi nih di undang-undang, dicantolin di sana.
Nah, ini aspek yang bisa kita lakukan kajian adalah aspek hukum privasi, security, dan mitigasi yang terpenting Mohon adalah maaf Ibu ya, jadi waktunya sudah habis. Dan mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi. Silahkan nanti bertanya kepada Ibu Dr. Rima. Oke, silakan nanti Ya. terima slide. Baik, Oke, terima kasih. terima kasih Ibu Dr. Rima, dengan semangat ya beliau memberikan penjelasan dari hal-hal yang disampaikan. Memang penting sekali ya, jadi bagaimana kita bisa memahami ilmu hukum itu ya secara baik. Dari 3 lapisan ilmu hukum ya, tadi yang mengemuka di situ adalah dalam tataran teori hukum itu yang memang multidisipliner ya, karena tapi jangan kita lepaskan dari lapisan yang ada itu, baik dari sisi dogmatik hukum, teori hukum, dan juga filsafat hukum, karena 3 hal inilah yang akan diarahkan dalam konteks praktek hukum ya. Begitu juga terkait dengan pendekatan-pendekatan tadi, ada dari sisi normatif ya, doktrinal, ada juga dari sisi empiris. Nanti tergantung dari sudut pandang mana saudara akan mengkajinya atau menganalisisnya. Nah, itu ada masing-masing memiliki metodenya sendiri-sendiri ya. Manakala saudara empiris, silahkan pakemnya seperti apa, dan manakala saudara menulis dari sisi normatif pakemnya seperti apa. Tadi juga sudah disinggung bahwa ada contoh perbedaan misalnya antara putusan laki-laki dengan perempuan. Ini kita bisa juga melihat dari sisi psikologi hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum. Nah, inilah yang kita sebut sebagai ilmu sebagai kenyataan ya, Sandwichenskap yang ada di cabang pembantu di dalam pengembangan ilmu hukum ya. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau di kami ya Bu Rima, kami akan mengarahkan mahasiswa itu tidak saja dari sociological jurisprudence yang berbeda dengan sosiologi hukum, tetapi kalau kita melihat dari aliran-aliran filsafat hukum yang ada kan gitu ya. Jadi itu bisa saudara beranjaknya dari hukum positif, tetapi jangan semata-mata saudara mengikuti paham legisme, tetapi juga marilah kita juga memperhatikan sociological jurisprudence ya, dari sisi sejarah hukum. Begitu juga bagaimana hakim di sini berperan dalam konteks penegakan hukum kesehatan. Misalnya kita akan melihatnya dari sisi realisme hukum, dan jangan lupakan bahwa kita juga harus menghargai profesor kita Pak Prof. Sacicipto Raharjo dalam konteks hukum progresif itu ya. Jadi kita akan kembangkan ya secara utuh, tergantung dari konteksnya, dari sudut pandang mana saudara akan mengkajinya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan hari ini, yang sudah diberikan oleh Ibu Dr. Rima. Terima kasih, luar biasa Ibu Dr. Rima. Nanti juga dari mahasiswa kami mungkin ada yang mau menanyakan sesuatu ya, kami persilahkan. Ya, karena ini